Kini filosofi pakaian tidak sekedar memenuhi kebutuhan sandang semata. Pakaian sudah menjadi fashion yang terus bergerak mengikuti arus zaman, menjadi kebutuhan sehari-hari yang tak terelakkan. Pakaian jadi impor asal China laris manis dijual dengan harga miring. Perlahan namun pasti, produk fashion lokal pun tersingkir. Sebab tidak hanya pakaian jadi baru, kini pakaian bekas impor juga menyerbu pusat-pusat perbelanjaan. Dikemas sedemikian rupa, penjualan pakaian bekas impor makin merajalela. Padahal impor pakaian bekas jelas-jelas dilarang dan melanggar aturan. Penjualan ball press juga marak di media sosial. Dari pengamatan realitas, beberapa akun yang menjual ball press berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Pengiriman kita dari Bandung ya kak ya. Second baru kak. Second kak, kita menjual bal segel dari Jepang dan Korea. Nah, dari World Cup kak, Korea premium punya kakak ya. Premium ini kak, bukannya apa nih bos? Lazimnya, ball press memiliki kelas-kelas tertentu. Pedagang menyebutnya dengan istilah premium dan campuran. Per satu bal biasanya berisi hingga 400 lembar pakaian bekas. Untuk ball press campuran dibanderol mulai dari kepala 8 hingga 10 juta rupiah. Demam fashion murah impor menjangkiti banyak pusat perbelanjaan. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat bahkan dibangun pusat grosir fashion online, Moist Trade Center, dengan mengusung tagline Guangzhou Trading. Diduga barang-barang dagangan MTC didominasi produk impor China. Nama MTC Tanah Abang bahkan disebut-sebut dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Keberadaan MTC Tanah Abang dianggap turut merontokkan produk tekstil dalam negeri. Pusat grosir pakaian jadi. Dan kalau kita lihat di sana hurufnya bukan bahasa Indonesia, ada bahasa kanjinya. Dan di situ ada WhatsApp-nya, tulisannya +86. Kalau +86 itu bukan nomor Indonesia, itu nomor China. Dan di sebelahnya ada WeChat, Pak. Jadi cukup komplit, mereka menyerang langsung ke market Indonesia. Dan masih berlabel bahasa Tiongkok dan harganya cukup murah. Barang jadi, pakaian jadi. Namun tudingan itu dibantah manajemen Moist Trade Center. Katanya, istilah Guangzhou Trading hanyalah bahasa marketing. Namun ia tidak menampik awalnya memang ditargetkan untuk menggait pengusaha dari China. Tercetusnya kemarin tuh kita mau coba mengajak beberapa pedagang dari idenya karena kemarin dari pameran di PRJ ada pameran produk-produk China. Kita coba mengajak mereka, kenapa sih mereka nggak coba buka juga di sini untuk sewa bulanan atau apa, dan akhirnya tercetuslah itu untuk menarik minat mereka untuk datang ke sini untuk buka usaha di sini. Tapi ternyata nggak mudah gitu loh. Nah, kira-kira gitu sih idenya. Sebenarnya awal idenya cuma hanya untuk itu bahasa marketing. Tapi balik lagi tadi kayak Signet juga itu juga sama bahasa marketing. Inilah Maslin Nababan, pengusaha yang mengaku sebagai bunda UMKM ini kerap mengunggah konten bisnis fashion murah China hingga thrifting pakaian impor. Ia pun menyarankan pedagang menggunakan jasa impor borongan. Namun ia membantah tudingan menjadi biang kerok runtuhnya industri tekstil dalam negeri. Emang pemerintah bisa apa? Bisa kasih kerjaan? Kan enggak kan? Nggak bisa loh Mbak. Sehingga aku sebagai bunda UMKM menggerakkan teman-teman ini, ayo nih sini, kita jualan apa aja lah. Yang penting anak kita bisa makan, anak kita bisa sekolah. Kalau yang terjadi saat ini, ya saya nih Mbak ya, 8 tahun lalu saya mengajukan izin resmi perusahaan saya untuk impor. Nggak dapat itu Mbak, sulit banget. Luar biasa sulitnya. Tapi kan aku tetap harus bisa jualan kan. Ya saya pakailah perusahaan impor orang lain. Itu aja mekanismenya. Emang ada larangan? Nggak ada larangan, betul ya? Iya, nah yang terjadi sekarang, impor lah.
Emang gue kenapa kalau impor pakai jasa orang? Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen Indonesia menengarai banjir produk industri tekstil dan produksi tekstil impor ilegal dipicu praktek impor borongan. Kalau kita impor resmi ya, impor resmi satu kontainer misalkan ada 20 ton. Kalau kita hitung kubikasi itu ada sekitar 72 CBM lah, 72 CBM. Satu CBM itu sekitar 1000 piece. Ada 1000 piece, dia ada 72, berarti ada 72.000 piece. Kalau 72.000 piece, per piece-nya dikasih bea masuk BMTP-nya itu 20.000 aja kita yang paling rendah. Itu kan udah sampai harusnya untuk bayar BMTP-nya aja 1,4 M satu kontainer. Nah, kalau kita pakai borongan itu cuma 150 sampai 200. Gitu ya. Itu kan lebih murah. Nah, jadi orang yang pakai borongan aja gitu kan daripada harus import resmi gitu. Dan itu di bea cukai biasa aja, masuk aja jalur hijau gitu ya, karena borongan gitu kan masuk gitu ya. Ini yang jadi penyakit sebenarnya. Sudah menjadi hukum dagang, barang murah dan bagus sudah pasti diburu pembeli. Pakaian dan tekstil murah asal China terus membludak di pasaran karena banyak diminati masyarakat. Namun yang patut dipertanyakan adalah bagaimana produk larangan ini bisa bablas masuk ke Indonesia? Kenapa di Permendak 8 itu yang direlaksasi itu justru impor barang konsumsi? Kan aneh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.